Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hari ini diperingati sebagai Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Dan bacaan Injil Matius hari ini mengenai perikop pengakuan Petrus. Berbagai macam jawaban para murid, dan hanya Petrus menjawab dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias. Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kemudian, Yesus menugaskan Petrus untuk meneruskan karyanya dan diberikan tanggung jawab memimpin gereja Tuhan di bumi ini. Dan sampai sekarang ini gereja Katolik tetap kokoh berdiri di Vatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sungguh besar kuasa yang diberikan kepada Petrus, di mana dikatakan bahwa apa saja yang diikat di dunia maka akan terikat di sorga, dan apa saja dilepaskan di dunia maka akan terlepas di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita bisa saksikan sepak terjang Petrus yang begitu berani mewartakan Injil di kitab para rasul. Salah satu di antaranya yakni ketika ia ditangkap dan dipenjara oleh Raja Herodes, tetapi diselamatkan oleh malaikat. Bagaimana dengan Paulus? Dari kisah para rasul dapat kita ketahui penginjilan dilakukan Paulus menggebu-gebu
lewat misi perjalanan ke Asia Kecil, Makedonia sampai ke kota Roma untuk mewartakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita menanggapi tugas perutusan di mana gereja mengingatkan setiap akhir misa Ekaristi setiap minggu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam keseharian hidup ini banyak penghalang dan hambatan yang menyebabkan pewartaan Injil tidak dapat menjangkau banyak orang. Sebab dunia menawarkan kenikmatan yang menggiurkan. Gema dan gaung penginjilan kurang menyentuh minat ketertarikan orang beriman Katolik untuk mewartakan kabar sukacita Injil Kristus seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus. Sering terdengar berbagai pendapat dan pandangan bahwa tugas penginjilan di zaman sekarang ini berbeda. Katanya, tidak harus secara langsung pergi ke pelosok dunia, tetapi cukup melalui sikap hidup yang mencerminkan Kristus ada pada diri seseorang, sehingga orang lain yang melihatnya dapat merasakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, berbagai pro kontra menanggapi pendapat di atas. Dengan masing-masing beradu argumentasi memberi alasan untuk membenarkan pendapat dan pandangannya. Petrus dan Paulus sangat antusias memberitakan Injil Kristus. Mengapa mereka bersikap demikian? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus di Damsyik yang mengubah hidupnya, di mana sebelumnya membenci orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, bahkan membunuhnya. Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus di Danau Tiberias, ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, di mana Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan umatnya. Dari pengalaman rohani Petrus dan Paulus menjadi suatu pelajaran berharga, bahwa seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terjadi suatu perubahan sikap hidupnya menjadi lebih mau bersyukur dan mengungkapkannya melalui perbuatan kasih pada orang lain. Sebab kita tahu bahwa Allah sangat senang hatinya jika kita berbuat kasih dan mau berbagi dalam segala hal kepada sesama orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga kita semakin tergerak hati untuk memberitakan kabar sukacita Injil Kristus, seperti dilakukan Petrus dan Paulus. Dengan kita melakukan penginjilan, baik secara langsung maupun melalui teladan sikap hidup kita, maka membawa banyak orang supaya mereka diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan seperti kita alami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian
dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.